Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang bersama Airsoft Gun dan teman-temannya. Kali ini kita akan kembali ke tempat bermain Airsoft Gun yang outdoor, salah satunya yang ada di daerah perbatasan antara Jakarta Selatan dan Depok, yaitu di Universitas Indonesia. Kalau teman-teman mau tahu tentang lebih lengkapnya tempat ada di mana, gue pernah meliput tempat ini di covernya nih. Nah, silakan, di situ gue meliput pada saat pembukaan tempat ini, dan beberapa kali gue meliput juga tentang permainan yang ada di sini, ya kan? Nah, sekarang sudah hampir mungkin setahunan ya gue nggak kemari. Kita akan lihat fasilitas apa aja yang ada di tempat ini. Namanya Battlefield, ada di Universitas Indonesia dekat Mangking. Kalau teman-teman Depok dan sekitar tahu lah mungkin Mangking. Paling kita panggil dulu pawangnya, si Om Eri. Nah, sekarang gue udah sama penjaganya nih, maksud Om Eri. Om Eri, gue udah lama banget gak kemarin nih, Om. Iya. Kayaknya kalau gue baru datang nih, banyak fasilitas baru. Bisa jelasin nggak apa aja nih, Om? Banyak. Nah, Di antaranya ada 1000 fasilitas di sini. 1000 fasilitas oke ganti coy. Satu, yang baru itu kemarin udah ada belum? Yang shooting range? Belum. Kita berjalan. Boleh. Ini shooting range kita buat AAIPC yang sederhana, Om. Jadi, sebelah sini. Buat yang sederhana aja. Jadi track kita ada 25 meter 11 target. 20 meter 11 target. Iya, tracknya ada 25 meter. Kita sini hari. Kalau yang baru pemula itu buat edukasi sama sosialisasi di sini. Jadi bisa nyobain gimana sensasinya nembak pakai airsoft, terutama untuk GBB. Untuk GBB. Iya. Nanti berarti bisa orang umum juga bisa nih, Om? Pasti bisa. Kan di sini kan banyak panahan nih. Iya, dari golf kebanyakan di sini juga. Mau nyoba, ada tuh barangnya tuh. Ada. Jadi cuma 60.000. 60.000. Udah ada coachingnya dari kita, cara SOP-nya kayak gimana, kemudian standar buat operasional itu buat pegangnya gimana, terus settingnya kayak gimana, itu kita jelasin di situ. Nah, masuknya kan 60.000, Om. Ya. Nah, untuk fasilitas ini bayar lagi 60.000. Enggak. Jadi di sini 60.000 itu buat bisa buat tembak target, yaitu 2 meg. Kita kasih 2 meg sambil kita coaching dulu semua tadi safety sama SOP-nya. Nah, terus coba tracknya 25 meter ini 11 target. Bayarnya berarti bukan di depan ya, Mbak? Bayarnya di sini yang Di depan, Om. Di depan. Di depan. Nah, kalau orang umum nih, misalnya saya mau tadi iseng-iseng datang, kan udah masuk sini nih, belum bayar. Nah, itu bayar gimana, Om? Bisa transfer atau bisa nanti dititip sama di sini bisa, manajer operasional. Kita ada, Om Barak. Oh gitu. Sampai jalan, Om? Boleh. Nah, sini 1 target, di sini, kemudian di sini 2, lari lagi sini. Ada 3, 4. Di sini ada apa? Ada yang jongkoknya, kemudian sana 1, 2, 3, 4, terakhir yang di bawah ban. Nah, ini timernya di sana Timer itu. Jadi ketika nanti pencet tombolnya langsung time recordnya bisa di track gitu. Jadi berapa time-nya. Sejauh ini anak-anak ada yang tertarik gak ikutan? Banyak banget, Om. Banyak ya? Terutama itu yang baru datang juga. Itu rata-rata di sini main dulu buat pemanasan juga, sama kadang kompetisi antar temen aja. Oh, kalau misalnya kita mau main perang-perangan nih, Om, di dalam hutan sini kan, itu boleh nih main ini langsung, nggak usah bayar lagi? Boleh. Nggak bayar 60.000 lagi? Enggak. Oh, gitu. Kita langsung di sini. Kalau Sabtu Minggu itu full area. Jadi silahkan mau di sana mau di sini. Tapi kebanyakan kalau yang baru itu belum berani untuk war game, dan kita juga sosialisasi dulu untuk war game-nya. Nah, situ baru kita kasih tahu gimana caranya mereka latihan dulu di sini, kemudian baru mau ikut war game atau tidak. Gitu. Nah, buat teman-teman yang kemarin nanyain nih kan, arena outdoor di mana? Nah, di sini salah satunya di Battlefield venue di Universitas Indonesia, teman-teman, ya kan? Langsung ketemu Om Eri, ya kan? Itu juga ada stopwatch-nya. Apalagi, Om, selain shooting targetnya, Om? Ini ada lagi sniper alley ya. Sniper alley itu tapi lewat sini, Om. Ini kita batasin. Oh, ini dibatasin ya, Om ya? Iya. Nah, ini persis di samping dari shooting target tadi ada arena untuk shooting sniper alley, Om ya? Sniper alley. Itu berapa, Om? Sama, Om. 13 meter. Ya, ini 13 meter karena rata-rata untuk kompetisi itu ada panjang gitu ya, panjang apa namanya? Sasarnya itu di 13 meter. Jadi sana ke sini itu udah kita ukur 13 meter. Jadi ketika ikut kompetisi udah ready.
Jadi ngatur skopnya udah hampir sama lah 90% buat untuk. Nah, kalau orang umum dari situ ke sini bayar lagi atau gimana? Untuk syuting target kita nanti 2 meg. 2 meg kalau misalnya mau kesini ya paling bayar ini aja apa untuk pelurunya. Pelurunya aja. berapa Iya. tuh kira-kira namanya? Apanya? Untuk nambah untuk nambah kira-kira 25.000 itu per 1 meg-nya. 1 meg. Begitu juga sama yang shooting target. Kan dapatnya 2 meg. Kalau misalnya kurang mau nambah 3 meg itu jadi nambahnya 25.000 cuma itu. 25. Oh gitu. Jadi kalau rivalnya kita udah punya, jadi silahkan aja dipakai. Kecuali untuk wargame ya. Kalau wargame kita sewa. Wargame 150.000. Oh, kalau wargame yang teman-teman belum punya unit, jangan khawatir. itu 150.000. Iya. Itu termasuk pembayaran 60.000 kan? Bukan. Oh, di luar Iya. 60.000. Jadi teman-teman yang nggak punya unit sekalipun, kalau mau main ke Battlefield venue, mau sukir alias pemerangan itu di luar pendaftaran 60.000 ditambah sewanya 150.000. Iya. Dapat apa aja Om? Dapat meg-nya udah pasti, dengan pelurunya itu kira-kira 500 peluru. 500 peluru. Iya, itu udah 150. Gearnya itu safety glass, cuma rata-rata kalau gearnya itu bawa sendiri ya. Kalau kita mau sewa juga ada. Kalau gear ya, biasanya buat foto. Kebanyakan buat sewa foto, buat game-nya sebentar, mereka foto yang banyak. Kalau misalnya nggak punya safety gear-nya atau kacamatanya? Kita ada 100.000. Kalau kacamata kita udah free. Oh, udah free. Ketika di shooting run kita udah berikut kacamata. Kalau mau beli ada. Kalau mau beli ada. Nanti teman-teman yang nyiapin. Kita kerjasama sama teman-teman seller juga di Airsoft. Jadi bantu-membantu di sini. Oh, itu targetnya tuh? Targetnya yang atas itu berdiri, posisi berdiri, yang tengah posisi duduk. Nah, yang di bawah posisi tidur. Kita ada matrasnya kalau tidur. Kasihan kalau tidur langsung di sini, Om. Ini kan di hutan nih Om. Ya. Berarti udah clear ya Om dari segala macam binatang-binatang lucu-lucuan itu. Iya, kita tiap mau skirmish atau kita tiap baru sini Om. Iya, di sini lupa saya. Kira kamera di sana Om. Jadi kalau mau skirmish kita udah pembersihan dulu, terutama yang buat binatang-binatang yang berbahaya ya. Alhamdulillah selama ini kita nggak ada untuk ular atau segala macam. Ada mungkin bukan di sini, malah di tempat lain gitu. Tapi di sini udah clear lah ya, clearing. aman lah ya. Iya, kita sebelum main kita clearing dulu semuanya, biar aman semua, nyaman mainnya. Yang pasti fun, yang relaxnya ketemu di sini mainnya. Nah, terus sekarang ada fasilitas baru nih Om. Dulu waktu pertama sekali belum ada ruang tunggu. Mari kita lihat ruang tunggunya. Ayo. Nah, kita lihat sekarang ada ruang tunggunya, alias buat nongkrong-nongkrong, buat kita ngopi-ngopi, itu udah ada. Apa aja tuh? Kopi gratis. Kopi gratis. Iya, karena Kopi dari gratis. teman-teman buat teman-teman. Oh. Kebanyakan pada kopi rencengan dikasih ke sini, Om. Oh, gitu. Buat teman-teman juga. Nah, apa aja nih Om ruang tunggunya nih Om? Nah, ini di ruang tunggu ini bisa ngobrol yang pasti. Ngobrol, ngopi bareng, terus ya diskusi soal airsoft, terus diskusi buat kegiatan lain. Terus ya banyak deh yang kita obrolin di situ. Kayak gini Om ya, ini tambahan lagi nih. Ini juga ada meja-meja buat ini, buat apa? Naruh AEG, kemudian buat shooting range apa? Bukan shooting, apa namanya? Testing ya, Testing. test range. Test range-nya ada di sebelah sana. Kemudian krono juga kita punya. Kalau mau main kita juga di krono juga sebelum main biar aman semua. Kita nggak terlalu berlebihan ya PS karena kita main sama saudara. Ya. Bukan sama musuh gitu atau apa enggak. Kita selalu dibatasi untuk sniper itu 500 AEG atau yang lain itu 420 fps. Sniper 500 fps, AEG 420 maksimal. Tapi teman-teman biasanya pada di bawah 400 di sini. Main paham aman lah, aja. ya. Nah, buat teman-teman yang nggak punya unit, di sini juga rental ya Om ya? Rental Jadi dong. kita lihat yuk. Ayo. Nah, di sini kita lihat nih Om ada unit spring. Betul. Ini peruntukan untuk yang apa nih Om kalau spring Om? Spring biasanya, nah kalau kita misalkan kayak kemarin ya, ada yang dari golf berapa, Om kita mau main dong, kita ada 10 orang nih, tapi kita baru main. Nah itu yang kita butuhin adalah pengenalan dulu, pengenalan sebelum kita ke berlanjut di AEG atau apa. Nah kita pengenalan tadi di tempat shooting range, itu apa cara tembaknya, kemudian cara sosialisasinya, terus SOP-nya, safety-nya segala macam itu kita jelasin dulu. Baru dia masuk di sesi spring. Spring dulu karena membiasakan dulu Om. Ya. Nah ini baru nanti ke yang AEG. Spring ini berarti sekali kokang ya? Sekali kokang tembak, sekali kokang tembak. Memang dimensinya memang
masih mainan ya Mas ya. Emang airsoft juga mainan, artinya dimensinya itu skalanya tidak seperti real steel atau seperti airsoft sekalipun, jadi lebih kecil ya Om ya. Ada, iya lebih kecil, tapi ada juga yang 1:1. Ini spring FPS-nya berapa Om? ini harusnya mah cuma 200-an, tapi yang ini karena di jungle kita sama teman-teman spring juga rekomendasi Om di upgrade aja. Alhamdulillah udah di upgrade rata-rata jadi di 300-an. Jadi buat teman-teman yang baru ingin mencoba bisa main dulu nih di unit spring seperti ini nih. Ya. Gitu. Coba kita lihat yang unit AEG dan GBBR-nya. Jadi selain spring di sini juga merentalkan unit menggunakan baterai Om sama gas ya. Kita lihat nih. Ini tempat rental unit AEG dan GBBR juga ada. nah kita lihat nih Om, bisa jelasin Om? Boleh. Ini udah pasti namanya kronometer atau kronograf, kita buat ngukur FPS. Ketika mau main semua diukur dulu kecepatannya. Kalau yang lebih dari 420 mohon maaf nggak bisa main. Diganti unit atau bisa sewa unit di sini yang FPS-nya aman buat teman-teman juga. Kemudian ini ada GBBR. Ini GBBR Om ya? Iya, ini tipenya ya Masada kalau nggak salah ini. Ini AEG Om ya? Ini GBR. Jadi dimensinya lebih mendekati dengan real steel dan bahannya juga lebih bagus ya Om, metal gitu kan. Jadi kalau teman-teman sudah mulai mahir gitu, pengen mencoba yang lebih menyenangkan atau lebih asik lagi, naik level, bisa nyobain AEG Om. Dan gayanya beda. Kayaknya beda. Ketika kita menggunakan unit dari plastik, menggunakan ke model ini, tentunya akan berbeda gaya Om ya. Iya. Ini juga kebanyakan sekarang ini mulai dipakai syuting di dalam. Jadi syuting buat teman-teman ketika mau bikin profile atau apa pada di dalam. Jadi yang girdo yang maksudnya yang gearnya itu wah bagus-bagus, sultan gitu kemarin pada di sini juga. Jadi emang bukan buat main tapi justru buat mereka show up di dalam dan bikin konten di dalam. Gitu. Alhamdulillah udah banyak juga. Ini banyak. Saya lihat teman-teman ada berapa totalnya Om yang buat sewa atau rental unitnya Om? Unit udah lumayan banyak sih Om dari kemarin. Kalau ini yang kita punya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unit. Kita ada 8 unit. Kemudian yang snipernya 9 ya. Ya sekitar sama spring kita juga ada 10 unit. Jadi yang 150.000 ini yang AEG. AEG. Kalau yang itu? Kalau yang itu cuma 100.000. 100.000. Jadi kalau mau rental unit AEG atau GBBR itu 150.000 ya Om? Betul. Tapi kalau yang tadi spring yang plastik tadi itu 100.000. 100.000. Mending AEG kan? Mending AEG jadi sekali tambah gocap lu udah bisa merasakan sensasi betul. Yang seperti dapat 500 peluru, udah main ngawur kemana-mana juga bisa. Gitu. Oh, snipernya kayak apa tuh Om? Snipernya kita lihat nih. Nah, ini adalah Dede Rossi. Nih teman-teman yang mau rental merasakan jadi sniper di sini juga ada nih. Ini ada M700 KJW takedown. Jadi ini yang model takedownnya. Tuh bisa dibelah dua. Bisa. Kalau repot pakai dibelah aja. Ada dua yang snipernya? Kenapa? Ya ada dua. Jadi bisa ngerasain pakai yang sistem elektrik, bisa menggunakan yang gas, dan ini juga bisa menggunakan jadi sniper. Snipernya spring apa Bang? Ini gas. Kalau ini gas bisa di take down. Kemudian no fridge Om? Bukan, ini barten. Oh bukan, ini kayak ini. Cuma emang popornya kita body kitnya kita ganti yang maple leaf. Iya maple leaf dan bisa di takut juga. Ini buat gaya-gaya sniper di dalam. Kebanyakan pada minjem juga buat foto-foto. Iya. Nah, teman-teman kan yang rasanya di sniper udah tersedia. Mungkin kalau di tempat lain, misalnya rental, tentunya nggak akan ada tuh unit sniper direntalin. Tapi kalau di sini ada dua lagi kan sekaligus. Buat foto-foto bisa sekalian buat foto-foto, sukir sama tadi apa misalnya? Sniper Ellie. Oke, sekarang tentunya kalau kita bermain hobi apapun, termasuk airsoft gas sekalipun, tentunya suka ada kejadian yang tidak mengenakan. Salah satunya unitnya rusak, ya kan.
di sini nggak usah khawatir. Om Eri juga menyediakan tempat untuk Servis juga, Servis. maintenance juga, Maintenance juga. sama terutama kalau lagi main kayak gitu ya, kita lagi asik-asik main, aduh kenapa nih, nggak taunya cuma copot doang biasanya yang unit-unit N4 itu copot bawahnya. Jadi kalau mungkin kita nggak prediksi itu main di tempat lain atau di hutan atau di mana tiba-tiba itu langsung pulang. Jangan dulu, siapa tahu itu cuma copot. Nah. Di sini alhamdulillahnya kita bisa langsung coba dicek aja dulu. Nah, siapa tahu kabel bawahnya copot gitu kan, jadi bisa lanjut main lagi gitu. Nah, kita ruang kerjanya Om Eri ya. Ruang kerja sederhana ditemani kucing-kucing di sini. Kalau yang suka kucing silahkan datang. Oh, ini juga ada part-partnya Om ya? Partnya ada, tapi kebanyakan ketika ada kerusakan baru kita kabarin apa partnya. Bisa beli sendiri, terus dipasangin di sini atau bisa juga dipesan sini. Kalau ada ya langsung dipasangin. Iya, kalau ada. Masih kebanyakan bahkan kemakan gearnya, pistonnya. Justru paling banyak tuh gear ya Om ya? Kebanyakan sih. Apa tuh Om kalau rusak biasanya? Gear piston sih Om kebanyakan. Piston, ya? Itu dari BB yang nggak bulatnya sempurna, nyangkut di nozzle, kemudian crack, semuanya jadi kena. Awalnya di piston, dipaksain, jadi panas belendung baterainya, kemudian kena gearnya juga, jadi semua berantakan. Gitu. Jadi kalau pesan saya, pakailah BB yang bener, jangan yang sembarangan. Iya. Gitu. Itu awal mula kerusakan rata-rata di sini. Itu ya di BB Gitu. ya. Jadi BB. jangan pakai BB bekas juga Om ya. Oh jangan, itu kotor nanti kena barrel. Oke, sekarang kita masuk ke tempat sukiran atau skirmisan. Kita biasanya bahasanya adalah Jungle War Sukir Turahim, sukiran sambil silaturahim. Nah, itu yang biasa dipakai di kita sama teman-teman. Ayo, nah ini masuk. Areanya ada 1 hektar plus minus ya di sana, kayak hamburger hill. Pohonnya gede-gede buat ngumpet, sama obstacle-nya juga banyak. Kemudian sini turun daerah sini, di sini plusnya banyak obstacle. Kalau di atas itu ngelihatnya enak, tapi obstacle-nya sedikit. Jadi kita dibuat berimbang. Yuk kita turun. Hati-hati di sini kalau habis hujan agak licin tapi enggak lumpur karena ketahan pohon. Nah, ini ada area yang terbukanya. Kita kasih obstacle. Di sana ada base bambu, namanya base panci karena fort panci karena pakai panci dikentonginnya kalau kalah. Ini kemudian sebelah sana batasnya itu seperti biasa kayak sebelumnya, itu danau, di pinggir danau. Bisa foto-foto juga di sana. Untuk yang Girdo ada irigasinya, jadi kayak di mana gitu kan, di air terjun mana gitu. Nah ini kita besok ada 3 on 3 schedule-nya, jadi kita hari ini kita coba agak rubah untuk obstacle 3 on 3. Jadi ini bisa di custom sesuai permintaan dari klub yang mau main. Kemarin yang seperti Raptor 100 orang juga di sini kita coba combine kayak gimana supaya bisa menarik semua peserta bisa terjun langsung di sini. Nah itu ada obstacle baru, ini ada ada gerbang yang baru juga, jadi bisa lebih sembunyinya lebih cepat dan lebih nggak kelihatan. Di hutan adalah kita deg-degannya ketika di situ ada siapa, di sini ada siapa, di sana ada siapa, kita nggak tahu. Tahu-tahu hit. Nah itu di hutan. Jadi wondering di mana ada musuhnya. Nah, bisa ngelihat di sini ngumpetnya. Nah, ini salah satu penunggu kita, si Onyen. Onyen, say hi. Dari mana Onyen? Nah, ini bahkan sniper juga bisa naik-naik pohon kalau di sini. Nanti kita buat rumah sniper atau sniper hut-nya. Ini banyak penambahan obstacle di sini Om ya? Iya, insya Allah makin banyak dan kita selalu dinamis. Jadi nggak sama setiap bulan itu kita rubah. Jadi buat para yang ngetekin tempat, di sini mainnya di sini udah nggak bisa. Bulan depan pasti beda Om.
Betul. Jadi jangan selalu ngendon di situ. Hati-hati, berubah terus di sini. Itu fleksibilitas di sini. Kita terus kembangin gimana kemauannya teman-teman biar nyaman, biar enak di sini.